wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang pembelajaran behavioristik, maka pada minggu ini kita akan membahas tentang pembelajaran konstruktivistik. Apa itu pembelajaran konstruktivistik? Konstruktivistik atau konstruktivisme itu merupakan salah satu aliran dalam filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari individu. Jadi pengetahuan itu adalah akibat atau dampak dari suatu konstruksi kognitif atas kenyataan atau realita yang terjadi melalui aktivitas seseorang. Saat seseorang melihat adanya fenomena hujan untuk pertama kalinya, maka dia akan membuat konstruksi pengetahuan. Ada air yang jumlahnya banyak turun ke bumi, membasahi bumi. Nah, itu adalah satu kejadian yang disebut dengan hujan. Jadi, setiap ada realita atau kenyataan atau suatu kejadian yang kita observasikan untuk pertama kalinya, maka akan dikonstruksi dalam otak kita menjadi suatu pengetahuan yang baru. Nah, itu yang disebut dengan konsep konstruktivistik. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang behavioristik, sebenarnya apa sih perbedaannya antara behavioristik dan juga konstruktivistik? Nah, di video sebelumnya tentang pembelajaran behavioristik, di situ penekanan pembelajaran behavioristik terletak pada stimulus dan respon. Jadi, kalau kita mau mengajarkan respon sesuatu, respon A terhadap para siswa kita, maka kita bisa menstimulasi atau membentuk lingkungan yang mendukung munculnya respon A. Jadi, belajar atau pengetahuan dalam behavioristik, utamanya belajar, itu adalah kegiatan yang bersifat mekanis. Jadi tidak ada unsur berpikirnya atau unsur pemikiran itu diminimalisir. Jadi saat saya melihat para siswa saya membuang sampah sembarangan, maka untuk mengajarkan mereka membuang sampah di tempat sampah, saya cukup menyediakan tempat sampah dalam jumlah yang banyak. Saya tidak perlu meminta mereka membuang sampah di tempat sampah atau mengajarkan mereka cara membuang sampah. Tapi dengan menyediakan tempat sampah yang banyak, maka anak-anak akan merespon dengan membuang sampah di tempat tersebut. Sehingga suasana kelasnya menjadi bersih. Nah, kalau konstruktivisme itu lebih menekankan kegiatan belajar sebagai kegiatan membangun dan menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Jadi saat suasana kelas menjadi kotor, maka kita bisa meminta para peserta didik untuk memaknai atau merefleksikan perasaan mereka, membandingkan suasana kelas yang kotor dengan suasana kelas yang bersih. Mereka akan menyukai yang mana? Apakah lebih menyukai kelas yang kotor ataukah kelas yang bersih? Maka dari proses pemaknaan tersebut akan membentuk pengetahuan bahwa setiap individu harus bisa menciptakan suasana kelas yang bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu perbedaan di konstruktivistik dan juga behavioristik. Di konstruktivistik, pemaknaan atau pembentukan pengetahuan berdasarkan realita yang ada itu menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Nah, pada pembelajaran konstruktivistik, itu guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada para siswanya saja. Tidak cukup hanya seperti itu. Jadi,
pembelajaran konstruktivistik ini lebih menekankan bahwa siswa yang harus berperan aktif untuk membangun sendiri pengetahuan dalam memorinya. Jadi ini gambarnya berat sebelah, lebih berat perannya siswa, karena dalam pembelajaran konstruktivistik ini yang diharapkan untuk lebih aktif itu adalah para siswanya. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan ide-ide mereka. Jadi para siswa diberi kebebasan untuk mengaplikasikan ide-ide yang mereka miliki. Para siswa diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan sendiri. Para siswa diberi kesempatan untuk menebak-nebak, merencanakan bagaimana ide-ide untuk penyelesaian suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, pada proses pembelajaran, memberikan kesempatan penerapan ide-ide tersebut bukan dengan cara trial dan error, tetapi siswa harus membuat perencanaan dengan baik terlebih dahulu. Jadi, siswa belajar bagaimana membuat hipotesis dan juga mengujinya. Jadi, sebelum mereka menerapkan ide-ide, mereka harus menyusun dengan matang sehingga ide yang diterapkan itu memang ide-ide yang sudah mantap, ide-ide yang sudah mapan, yang ide-ide yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari ide-ide tersebut melalui proses hipotesis, kemudian mereka akan mengujinya. Saat mereka mengekspresikan ide atau gagasan baru dalam penyelesaian masalah ataupun dalam kegiatan belajarnya, maka mereka akan bisa membentuk konstruksi baru tentang suatu pengetahuan. Jadi di sini memang siswa diberi kebebasan untuk membentuk konstruksi pengetahuannya, membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan langkah-langkah hipotesis dan juga menguji hipotesis tersebut. Nah, ada beberapa tokoh dalam pembelajaran konstruktivisme. Ada Piaget, ada Vygotsky, ada Brunner, dan lain sebagainya. Di sini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, konstruktivistik menurut Piaget. Jadi, dalam konsepnya Piaget, itu ada 4 konsep utama. Yang pertama yaitu skemata atau skema, asimilasi, akomodasi, dan juga keseimbangan. Skemata atau skema ini adalah seperti mind map atau peta pemikiran yang ada di dalam otak atau yang ada di pengetahuan seorang individu. Jadi ada skema-skema ini tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki bulu berkaki 4, misalnya seperti itu. Nah, ada skema-skema yang sudah tersusun. Kemudian saat dia menemui satu realita atau saat dia menemui satu permasalahan baru, misalkan dia di skemanya, kalau anak-anak misalnya di skemanya hewan itu berkaki 4, kemudian berbulu, memiliki bulu berwarna-warni misalnya. Maka suatu saat dia bertemu dengan hewan yang cocok dengan gambaran yang ada di skemanya, misalnya selama ini dia melihat hewannya itu hanya kucing misalnya. Kemudian dia melihat anjing. Nah, saat dia melihat anjing, dia mengidentifikasi sesuai skemanya. Ini memiliki bulu berkaki 4. Oh, ternyata dia menggonggong. Oh, namanya anjing. Itu namanya asimilasi. Jadi dia akan memasukkan konsep baru yang sudah ada di skemanya, yang sudah cocok dengan skemanya untuk memperluas pengetahuannya.
Tetapi saat dia bertemu dengan satu permasalahan baru atau suatu realita baru yang tidak sesuai dengan skema yang dia miliki. Contoh, kalau tadi skemanya kan berbulu berkaki 4. Kemudian dia bertemu dengan kelinci. Kelinci, oh ini ada hewan melompat-lompat, dia memiliki bulu. Loh, tetapi kakinya hanya 2. Oh, ternyata hewan itu tidak hanya berkaki 4, tetapi juga ada yang berkaki 2. Maka pengetahuan baru tersebut karena belum memiliki skema akan diakomodasi untuk membentuk skema baru. Nah, itu yang disebut dengan akomodasi. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan ini bagaimana individu melakukan asimilasi dan juga akomodasi secara bergantian. Nah, maka dalam konsep konstruktivistik Piaget, ilmu pengetahuan itu dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi secara seimbang, bergantian, sesuai dengan skema yang dimilikinya. Saat dia banyak melakukan asimilasi, maka dia bisa memiliki pengetahuan yang cukup luas. Saat dia bisa melakukan akomodasi, maka pengetahuannya akan lebih luas lagi. Jadi mungkin suatu saat dia bertemu dengan hewan, oh hewannya ini tidak berbulu, tapi kakinya kok banyak. Apakah dia masuk hewan yang tadi? Misalnya, ternyata dia memang hewan, tetapi masuknya serangga karena dia tidak memiliki bulu. Misalnya, jumlah kakinya ada banyak. Misalnya dia menemukan kaki 1000 misalnya. Jadi dari pengetahuan baru ada proses asimilasi, ada proses akomodasi, dan juga keseimbangan antar keduanya, itu yang akan membentuk ilmu pengetahuan baru. Tokoh yang kedua yaitu Vygotsky. Dia mempunyai konsep tentang zona proximal development atau ZPD. ZPD ini adalah daerah perkembangan proksimal atau perkembangan yang paling ZPD ini adalah daerah maksimal yang bisa dicapai oleh seorang individu untuk mengembangkan pengetahuannya. Jadi Vygotsky ini memiliki pandangan bahwa seorang anak itu bisa diajari tentang hal apapun, bahkan hal-hal yang paling rumit sekalipun. Karena seorang anak itu bisa menerapkan sesuatu atau meniru tindakan, mempelajari sesuatu melebihi dari kapasitas normalnya. Apalagi jika dia dibimbing oleh orang dewasa atau anak-anak seusianya yang memiliki pengetahuan lebih. Jadi misalkan seorang individu itu bisa belajar dalam kapasitas 75% kalau dia belajar sendiri. Tapi kalau dia dibimbing dengan guru yang tepat atau guru yang bisa memfasilitasi dengan baik, guru yang bisa mengajar dengan baik, maka anak ini bisa mencapai perkembangan sampai dengan 100%, bahkan lebih dari 100%. Jadi seorang anak itu akan bisa melakukan satu kegiatan melebihi dari kemampuan kapasitas normalnya jika gurunya memfasilitasi dengan berbagai strategi, dengan berbagai perangsangan belajar, sehingga dia bisa memecahkan masalah dan mengkonstruksi pemikiran, pengetahuan, dan juga pemahaman baru secara lebih optimal lagi. Jadi kuncinya adalah pada guru yang bisa memfasilitasi dengan memilihkan strategi
pemecahan masalah, strategi pembelajaran yang tepat yang memungkinkan para siswa ini mengkonstruksi pemahamannya secara optimal. Nah, berikutnya yaitu Brunner. Jadi, Brunner ini mengembangkan konsep konstruktivistik, tetapi dalam bentuk yang lebih aplikatif, berupa discovery learning atau belajar untuk menemukan. Jadi memungkinkan siswa menggunakan informasi yang dia miliki untuk mengkonstruksi pemahaman sendiri. Memungkinkan individu mengenali dan memecahkan masalah sehingga lebih siap untuk menghadapi tantangan. Jadi Brunner ini memiliki pandangan bahwa seorang individu dalam perkembangannya, dia pasti akan menemui tantangan-tantangan. Dia pasti akan memenuhi karena siswa harus disiapkan untuk memecahkan masalah yang akan terus datang di dalam perkembangan saat dia hidup, maka guru diharapkan untuk meminimalisir bantuan. Jadi, guru di sini posisinya dalam discovery learning hanya diharapkan untuk membuat strategi pembelajaran yang bisa memungkinkan para siswa atau para individu ini untuk mengenali, memecahkan, dan juga strategi untuk membuat satu penemuan baru yang bisa menghadapi permasalahan atau pengetahuan yang harus dipelajari oleh para siswa. Jadi di discovery learning ini karena memang para siswa diharapkan menemukan sendiri pengetahuan-pengetahuannya, maka metode pembelajarannya harus disesuaikan. Metode pembelajarannya harus bisa memfasilitasi kegiatan pemecahan dan pengenalan permasalahan tersebut. Nah, dengan melakukan discovery learning, menurut Brunner, anak-anak nantinya akan banyak menemukan hal-hal baru dari proses pemecahan masalahnya, sehingga dia akan lebih siap dalam menghadapi masa depan. Nah, dari ketiga tokoh di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran konstruksionisme dalam pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara adalah berbagai berikut. Implikasinya, tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Karena dalam pembelajaran konstruktivisme, ini anak-anak tidak diajarkan pengetahuan oleh gurunya. Dia sendiri yang harus membangun konstruksi pengetahuannya. Sehingga anak-anak harus diajarkan untuk mampu berpikir dan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum harus dirancang yang memungkinkan terjadinya situasi, memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Jadi seperti konsep induktif, di mana anak-anak melakukan sesuatu baru nanti mereka bisa membuat kesimpulan atau mengkonstruksi pengetahuan barunya. Menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuannya. Jadi harus difasilitasi. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan kepada kehidupan nyata. Karena menurut konstruktivisme, pembelajaran itu harus bisa dimaknai dalam kehidupan individu sehingga kita diharapkan untuk mengaitkan setiap pembelajaran atau setiap materi pembelajaran kita kepada kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir, karena di sini siswa yang harus aktif dalam konstruktivisme, maka seorang guru harus bisa memotivasi peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran.
Jadi tugasnya guru merancang strategi dan juga memotivasi para peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jika ini dilakukan, maka para siswa itu akan bisa belajar melalui kegiatan mengkonstruksi pemikiran-pemikiran berdasarkan realita-realita yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan tentang teori belajar konstruktivistik. Kita ketemu di materi berikutnya.